Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagi kita yang membawa Alkitab, baik Alkitab manual maupun elektronik, kita siapkan Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38 yang pada hari ini akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita baca bersama dan menggumulinya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari-hari hidup yang telah kami lewati. Di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran kami, Engkau menenangkan hati kami. Di tengah-tengah kebimbangan kami atas persoalan hidup yang tidak pernah terselesaikan, Engkau hadir memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan ketika kami sakit sekalipun, Tuhan tetap menopang kami, menolong kami dan menguatkan kami, bahkan memulihkan kami. Sepanjang minggu telah kami lewati dengan selamat. Dan itu semua adalah wujud nyata dari cinta kasih-Mu. Dan hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, ini juga bagian dari respon kami atas panggilan-Mu yang terus-menerus. Karena kami sadari kami manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kami menjauhkan diri dari kehendak dan hadirat-Mu. Tuhan hadir tengah persekutuan kami pada pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Letakkanlah kuasa-Mu melalui pujian kami, doa kami, agar semua yang kami lakukan semata-mata demi hormat dan kepujian bagi nama-Mu di sorga. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, baik ada di ruang gereja ini secara langsung maupun yang ada di rumah mereka masing-masing dari tempat mereka. Tuhan lawat mereka, tilik mereka, dan kiranya curahan Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan mereka dan kami sekalian. Sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama membaca, menggumuli firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkatilah pendengaran kami, berkatilah tempat ini dan kuasailah tempat ini. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang menentu, yang tidak menentu. Bahkan suara-suara berisik yang dapat mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah suara Tuhan sendiri yang boleh kami dengarkan saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berkata-kata atas kehendak dan atas izin-Mu. Terima kasih Tuhan Allah hadir tengah persekutuan kami ini. Dan berfirman bagi kami saat ini. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya ingin mengajak kita bersama-sama terlibat dalam pembacaan ayat ini secara bersaut-sautan. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-31, jemaat ayat 32 dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-38. Di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Mulai ayat yang pertama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
dan karena Injil ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, itu adalah konsekuensi yang akan diterima. Secara akal manusia, Bapak Ibu Saudara, betapa mengerikan dan menakutkan. Karena akibat pengakuan kita dan konsistensi kita mengikuti Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami penolakan, penghinaan, celaan, bahkan tekanan-tekanan yang membawa penderitaan secara lahir maupun batin. Dan pikiran ini, saudara-saudara, yang membuat Petrus berpikiran lain dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, yang ditegur oleh Tuhan Yesus dalam nats kita tadi. Kalau kita tahu ada bahaya, ada musibah, ada penolakan, ada ancaman pembunuhan, mengapa guru kita tidak menghindar saja? Atau kita berhenti untuk mengajarkan apa yang Allah inginkan kepada manusia melalui khotbah-khotbah pengajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Mengapa kita mau mengambil resiko? Kalau toh pada akhirnya rabi atau guru akan ditangkap, diadili, kemudian disalibkan, dan sebelum disalibkan dan mati, bahkan bisa diludahi oleh orang lain. Itu yang ada dalam pikiran Petrus, Bapak Ibu Saudara. Pikiran manusiawinya, yang dalam bahasa Yesus dikatakan di sini menyebut Petrus sebagai iblis. Sementara bagi Allah atau bagi Yesus sendiri, semua gambaran ketakutan tadi harus dihadapi, harus dijalani. Karena itulah tujuan Allah menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia. Dan itulah salib yang akan dipikul oleh manusia yang percaya kepada Allah. Salib di sini, saudara, bisa kita lihat dalam dua sisi. Dari sisi Yesus, bahwa salib itu adalah upaya penyelamatan kepada umat dunia secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dan itu merupakan bukti dari karya keselamatan yang ditawarkan Allah.
Sementara dari sisi manusia, saudara-saudara, salib kita bisa berbeda-beda. Tergantung dari apa kapasitas kita, apa panggilan hidup yang kita jalani saat ini. Tetapi walaupun berbeda-beda, saudara-saudara, salib manusia, salib saudara dan saya, hanya satu tujuannya, yaitu mengikut Yesus secara konsisten. Ada orang yang bentuk salibnya dalam bentuk tekanan sosial. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak bersahabat dengan kekristenan. Masyarakat yang mengolok-olok kekristenan. Masyarakat yang mengejek-ngejek kekristenan. Dan dia harus tetap berusaha hidup secara konsisten dengan imannya. Mempertahankan imannya. Ada juga yang memikul salib karena status sosialnya, karena dia berada dalam posisi yang spesial. Misalnya mendapat ketokohan secara sosial dari orang di sekitarnya. Secara manusia memang enak. Siapa tidak merasa enak, bangga kalau ditokohkan. Tetapi akan menjadi sebuah salib bagi dia, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berada pada posisi dilematis. Di satu sisi dia harus mengikuti selera orang yang mentokohkan dia, supaya mensukacitakan hati mereka. Tetapi di sisi lain, yang bersangkutan harus mempertahankan nilai-nilai kebenaran daripada ajaran Kristus itu tadi. Itu beban. Dalam nats ini, saudara-saudara, Yesus memperingatkan Petrus dan murid-murid yang lain tentang dua hal tentang salib. Salib bagi Yesus, saudara, adalah jalan yang dituju, jalan yang dilalui, proses yang harus dilewati dalam rangka dan demi keselamatan umat manusia atau dunia. Dalam nats kita tadi dikatakan Yesus akan menanggung banyak penderitaan. Dia akan ditolak. Dia akan diadili oleh tua-tua agama. Imam-imam kepala dalam nats kita tadi. Dia akan dibunuh, disalibkan. Walaupun pada hari yang ketiga akan bangkit kembali dari kematian. Sementara saudara-saudara, bagi murid-murid Tuhan Yesus dan kita saat ini, salib kita adalah konsekuensi karena kita sebagai pengikut Kristus. Tadi saya sudah gambarkan sebagian kecil dalam posisi kita sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat yang menolak, membenci, yang anti dengan kekristenan. Bahkan dalam situasi yang seperti itu, saudara, dalam rangka kita memikul salib kita, mempertahankan iman kita, bisa jadi sampai kita kehilangan nyawa. Siapa yang mau kehilangan nyawa, Bapak Saudara? Tidak ada. Dan mungkin kalau kita berpikir seperti Petrus tadi, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pikiran iblis, kita juga akan berpikir, kenapa kalau memang dia Tuhan dulu, dia biarkan dirinya ditangkap, diadili, diludahi, disalibkan, padahal dengan kuasanya dia bisa bim salah bim. Dia bilang menghilang, bisa menghilang dari dalam kepungan orang yang akan menangkap dia. Itu pikiran manusia. Pikiran iblis.
Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus tadi. Nah, untuk itu semua itu saudara tentu saja dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan kesiapan dari semua umat manusia agar kita tetap konsisten menjadi saksi Kristus sampai pada akhir hidup kita. Sampai di sini saudara, perlu juga kita diingatkan apa sebenarnya salib kita manusia. Mengapa harus ada penderitaan? Mungkin kita akan berpikir bahwa semua penderitaan kita alami itu adalah salib yang harus kita pikul. Berbicara soal salib Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai konsekuensi kita mengikut Kristus, saudara, tidak datang dari luar. Maaf, ia datang dari luar, bukan dari diri kita. Artinya saudara, kalau kita menderita karena kesalahan kita, berarti dari diri kita, itu bukan salib. Itu hukuman karena kecerobohan kita. Misalnya kita dipenjara oleh karena mencuri, oleh karena merampok dan lain sebagainya, kita menderita, itu bukan salib. Atau karena kita sakit. Sakit sebagai akibat dari perilaku hidup kita. Yang saat ini yang menjadi momok dan ketakutan orang banyak, misalnya AIDS, HIV AIDS, itu bukan karena salib Kristus yang kita pikul, itu karena akibat kesalahan kita. Tapi berbicara tentang salib yang kita pikul itu datang dari luar, yaitu tekanan, penolakan, cemoohan akibat dari iman kita. Itulah salib yang dimaksud di dalam nats kita ini tadi. Bahkan kadang-kadang saudara, kejahatan orang di luar sana terhadap kita menjadi beban salib bagi kita untuk memaafkan mereka, untuk menerima mereka dan memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Itu juga salib bagi kita. Berat, Bapak Ibu Saudara, tapi itulah jalan yang harus kita lakukan. Allah menuntut konsistensi dari kita sebagai umat manusia yang telah berani menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk tetap memikul salib. Termasuk dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang dengan berbagai tantangan, cobaan, dan godaannya. Di sini saya perhatikan ada anak-anak muda yang hidup bergaul secara global, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, cobaan sebagai konsekuensi iman kekristenan dalam relasi hubungan antar manusia, menembus batas-batas suku, agama, ras. Saudara akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan alternatif tentang taat dan setia kepada komitmen iman atau melepaskan iman itu karena tawaran-tawaran dunia. Kepada anak-anakku, anak-anak muda sekalian yang saya perhatikan, yang baru saja beberapa waktu lalu diteguhkan CD-nya, tetaplah konsisten dan komitmen dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus walaupun salib harus menjadi beban kita. Itulah tanggung jawab yang harus kita terima, resiko yang harus kita jalani dalam kehidupan ini ketika kita menjadi pengikut Kristus. Allah menghendaki saudara dan saya untuk memikul salib kita.
Bahkan dalam banyak hal, dalam beberapa kasus, kita harus memikul salib kita demi dan agar orang-orang jahat yang ada di sekitar kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kehidupan yang semakin global, saudara, salib kita bisa dalam bentuk kemiskinan. Akibat kita berada dalam situasi masyarakat yang dikendalikan oleh orang-orang atau pemegang kekuasaan yang arogan, yang tirani, yang diskriminatif. Sehingga sempit peluang bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena kondisi-kondisi sistem yang membelenggu. Bisa juga bentuk-bentuk aniaya, penolakan orang di sekitar kita. Termasuk ketika kita mau berkomitmen untuk mengedepankan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Memberikan maaf dan ampun bagi orang yang menyakiti kita. Juga menjadi beban salib bagi kita. Tapi itu harus kita jalani dan harus kita lakukan. Karena itu saudara yang kasih Kristus, yang paling penting dalam hidup ini bukan larut dan hanyut dalam keluh kesah, dalam ratapan bertanya mengapa penderitaan ada akibat iman kita kepada Yesus. Bukan itu persoalan yang harus kita pikirkan. Tetapi jauh yang lebih penting, yang lebih substansi yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mensikapi dalam respon kita terhadap setiap penderitaan sebagai akibat dari ketaatan kita kepada Allah. Jadikanlah salib Anda sebagai bukti kasih Kristus dalam hidup saudara. Termasuk kepada orang yang menyakiti kita akan membuat kita menderita. Pikulah salib Anda dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Sambil kita tetap berkeyakinan bahwa di ujung semua itu ada mahkota kehidupan kebenaran janjikan Allah. Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, kepada Petrus. Dalam ayatnya yang ke-34 tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ada kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Dunia boleh merampas kehidupan di dunia ini. Tetapi kehidupan surgawi menjadi milik kita sebagai jawaban atas ketaatan kesetiaan kita sampai pada akhir hidup kita kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Kembali hari ini 2 orang penatua diakon akan diteguhkan, ditabiskan. Dan mereka juga dan kita semua adalah saksi Kristus. Akan mengajarkan kebenaran melalui teladan hidup sehari-hari. Ada risiko, tanggung jawab. Termasuk salib atau penderitaan tadi. Kita harus siap mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta untuk mengikuti Yesus. Tapi itulah yang harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Dan ketika saatnya nanti saudara akan berjanji di hadapan Tuhan dengan saksikan dosa dan jemaat, maka ingatlah janji itu. Dan hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap tugas panggilan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kita. Dan biarlah kasih anugerah Allah senantiasa bekerja dan berkarya. Dan janji keselamatan hidup yang dimuliakan menjadi milik kita bersama dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.